pagi pemirsa TVRI. Hari ini kita berjumpa lagi di Kalbar Sehat ya bersama saya Dr. Eka Ardeni Putri. Hari ini kita akan membicarakan tentang kesehatan wanita dan kita sudah kedatangan narasumber ya yang lumayan cukup terkenal ya, di Kalimantan Barat ini. Bersama saya ada Dr. Manuel Hutapea, spesialis obstetri dan ginekologi atau dokter kandungan. Beliau bertugas di Rumah Sakit Dr. Sudarso, Pontianak. Kita akan ngobrol ya, bicara tentang kesehatan wanita pada hari ini, pagi ini. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Dokter Eka. Iya, apa kabar dokter hari baik, ini? luar biasa baik. Iya. Tetap semangat. Iya, baik dokter. Kita bicara tentang kesehatan wanita ya dok ya. Nah, khususnya ini bagian yang spesial banget, yaitu kandungan. Nah, kandungannya mungkin ada penjelasan dulu nih dok, bagaimana itu kandungan wanita spesialnya ini nih, tempat menyimpan makhluk hidup ya dok ya. Bagaimana dokter? Ya, terima kasih Dokter Eka. Jadi ya puji syukur pada Tuhan ya, kita masih diberi kesehatan sampai pada hari ini dan bisa bersama Dokter Eka di TVRI Kalimantan Barat untuk menyampaikan informasi terkait kesehatan ya. Kandungan itu adalah organ yang sangat luar biasa, unik ya, dan luar biasa sekali fungsinya. Ya, tadi Dokter Eka sudah bilang untuk tempat bertumbuhnya bayi. Bayangkan kandungan itu atau yang disebut dengan rahim atau kalau bahasa ilmiahnya disebut uterus gitu ya. Itu dari yang ukurannya sebesar kecil sekali 7 cm ya, telur bebek atau telur angsa begitu ya, berbentuk pear shape atau seperti alpukat kadang-kadang. Itu bisa bertumbuh besar ya, dan berisi kehamilan mulai dari embrio terus menjadi bayi, itu besar sekali. Ya, kemudian setelah bayinya dilahirkan bisa kembali kecil lagi. Jadi luar biasa. Luar biasa. Ya. Luar biasa wanita itu. Ya, itu dari sisi bagian yang kalau dia hamil ya. Tapi di lain itu juga kandungan kan berfungsi untuk banyak hal ya. Seperti yang paling awam itu adalah haid. Ya, perempuan itu mempunyai ciri khusus gitu ya, membedakan dia dari laki-laki, yaitu dia mengalami haid. Dan haid itu kan periodical ya, siklus sekali sebulan, luar biasa sekali. Jadi bisa haid, tiba-tiba nanti bisa berhenti lagi haidnya. Kemudian bulan depannya begitu lagi. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita takjub melihat daripada rahim atau kandungan ini ya, Dokter Eka. Berarti wanita itu memang sangat istimewa ya dok ya, dari tumbuh kembang seorang anak tadi sudah ada dari rahim wanita. Belum lagi ada siklus-siklus tertentu untuk wanita itu. Nah, tapi di lain dari permasalahan yang sangat luar biasa tadi dok, ada ketakutan juga di masyarakat kita ya, di seorang wanita ini bisa menyebabkan penyakit kandungan atau yang dari wanita ini, nah yang menyebabkan keganasan itu bagaimana dokter? Penyakit apa itu dok? Jadi kalau khusus kita bicara mengenai rahim, tadi adalah ketakjuban kita ya, melihat yang berfungsinya untuk yang positif lah ya, untuk yang sehatnya. Nah, kemudian di samping itu tentu kita tidak boleh melupakan bahwa rahim itu juga bisa terkena penyakit ya. Nah, rahim, penyakit yang paling sering terkena atau mengenai rahim itu adalah penyakit kanker serviks kalau dalam penyakit-penyakit yang kanker ya di bagian rahim, atau kanker mulut rahim atau kanker leher rahim istilahnya. Itu yang paling sering. Dibandingkan dengan ada juga namanya kanker rahim. Jadi rahim tadi satu organ reproduksi yang berbentuk pear shape tadi itu saya bilang seperti buah pear itu ada bagian-bagiannya. Ada bagian badan rahim, ya ada bagian leher rahim gitu, dan ada paling ujung dibilang orang bagian mulut rahim. Nah, yang paling sering penyakit kanker terjadi pada rahim adalah kanker mulut rahim. Tapi juga dikatakan juga kanker leher rahim karena bagian mulut rahim atau leher rahim dalam bahasa awam itu dalam bahasa medisnya kan serviks ya. Serviks itu juga bagian dari rahim itu tidak hanya satu titik begitu ya, tapi dia merupakan bagian tertentu yang dibatasi oleh bagian mulut rahim paling luar atau namanya ostium uteri externum, dan kemudian ada ostium uteri internum di dalam itu. Ada batasan-batasan yang membatasi daerah mulut rahim. Nah, itu yang paling sering dan paling menakutkan karena memang di samping insidensinya tinggi sampai saat ini, juga angka kematian yang diakibatkan penyakit kanker mulut rahim ini sangat tinggi juga.
Untuk penyakit kanker rahim tadi itu, apakah ini mulut rahim tadi, serviks ini ya dok ya? Ini apakah keturunan atau bagaimana dok? Oh, kanker mulut rahim tidak berkaitan dengan herediter atau diturunkan, tidak. Kanker mulut rahim ini betul-betul penyebabnya adalah virus HPV namanya. Jadi seorang wanita terinfeksi dengan virus HPV, lalu infeksi itu menetap, virus itu tidak bisa diusir oleh mekanisme daya tahan tubuh wanita tersebut, sehingga kemudian dia berlama-lama di situ menginfeksi, baru akhirnya terjadi perubahan sel. Ya, yang akhirnya lama-kelamaan bisa menyebabkan kanker. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita terkena kanker mulut rahim lalu dia khawatir anak perempuannya langsung kena karena faktor herediter atau keturunan, itu tidak seperti itu. Tapi apakah penyakit ini bisa diobati ya dok ya? Ya, tentu semua penyakit kita akan berusaha untuk mengobati. Cuman pemahamannya adalah ketika kanker serviks itu datang dalam stadium yang sudah lanjut, atau sebutlah misalnya stadium yang tidak bisa lagi dilakukan penanganan pembedahan, maka tentu harapan kesembuhannya sudah menjadi tidak ada gitu ya. Kita sebut itu dengan harapan survival, angka ketahanan hidup saja. Jadi semua upaya yang dilakukan sangat bergantung kepada pada saat bagaimana terdiagnosanya. Maka oleh karena itu Dokter Eka, sekarang kita berjuang nih bahwa kalau bisa kita temunya itu pasien-pasien atau wanita-wanita yang jangan sampai sudah kanker invasif stadium lanjut, tapi kalau bisa masih tahapan prakanker misalnya, atau bahkan bila mungkin hanya masih dalam tahapan terinfeksi virus HPV yang berisiko tadi. Nah, itu sudah ketahuan sehingga kita bisa follow up, kita bisa lihat kan apa penanganan terbaik. Dan tentunya kalau itu sudah ketahuan seperti itu, mempunyai kesembuhan yang tinggi gitu. Tapi untuk angka kesembuhannya sendiri tadi ini dok, tadi kan ada level-levelnya ya, level 1 stadiumnya tadi ini, stadium 1, 2, 3. Ini, nah masyarakat ini pengen tahu nih, ada berapa stadium, ada berapa level gitu dok? Baik. Jadi kalau kita bicara kanker serviks ya, itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Ini disebut dengan stadium klinis ya. Jadi artinya klinis itu artinya bisa dilihat langsung, kemudian bisa diperiksa, dan bisa dibuktikan gitu. Nah kalau stadium 1 itu masih lokalisir di mulut rahim. Ini pun dibagi-bagi lagi Dokter Eka. Jadi ada stadium 1A namanya. Ini masih tahapan yang mikroskopis gitu loh, nggak bisa dilihat. Jadi kelihatannya mulut rahimnya masih bagus-bagus saja. Harus ada pemeriksaan khusus ya dok. Betul. Jadi karena misalnya masih bagus, tapi kemudian waktu dilakukan misalnya deteksi dini seperti misalnya IVA atau misalnya pap smear, ada abnormalitas di sana, lalu ditindaklanjuti misalnya dengan melakukan tindakan, sebutlah melakukan tindakan lip misalnya, ada tindakan konisasi, lalu kemudian hasilnya ternyata betul ada sel kanker di sana yang namanya masih menginvasi epitelnya saja, jadi nggak kelihatan secara klinis. Nah itu juga 1A namanya. 1A pun macam-macam lagi, 1A1, 1A2 gitu. Jadi banyak. Tapi kalau sudah yang mulai muncul secara klinis, dokter bisa lihat ya, itu nulis 1B ya, 1B1, 1B2, 1B3 tergantung besarnya tumornya di mulut rahim. Nah cuman seringnya Dokter Eka, kita itu sering melihat bahwa pasien-pasien kita datang itu sudah dengan keluhan ya, dan rata-rata kalau yang sudah dengan keluhan itu rata-rata sudah klinis, sudah kanker serviks klinis, sudah bisa dilihat sudah ada tumornya. Nah itu tadi saya bilang bahwa tentu angka survivalnya, angka ketahanan hidupnya tentu tidak bisa dijamin 100% lagi kalau yang sudah kanker invasif. Itu sayangnya. Nah maka disebut di data-data di dunia ini, kanker serviks itu insidensinya tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Kurang lebih 55% dari angka insiden. Oh ya. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat ya dok ya, ini ada gambar ya, kita lihat. Nah ini ada, apakah termasuk di sini ya dok ya, level stadium tadi ini dokter? Ya, ini yang tadi saya katakan, kalau kita lihat gambar ada satu organ itu yang seperti buah alpukat ya, atau seperti buah pir, ada pinggangnya itu ya, itulah rahim tadi ya, itu uterus. Nah, uterus ini suatu organ yang punya rongga. Nah, itu rongga ada tanda panah. Rongganya itu tempat tadi kita bicara ya, untuk tempat kehamilan ya, bayi bertumbuh di sana. Dinding dalam rahim itu kemudian kalau misalnya dia tidak hamil, lepas setiap bulan haid ya. Tapi kalau kita bicara serviks, itu adalah bagian bawah. Bagian bawah dari rahim ya, setelah lekukan pinggang itu, kemudian itu ada bagiannya juga yang menjorok ke liang kemaluan atau vagina.
ya. Dan itu yang disebut dengan portio. Jadi serviks ini ada yang kelihatan kalau kita melihatnya dari pemeriksaan in speculo dari bawah, tapi ada juga bagiannya yang tidak bisa dilihat secara in speculo. Tapi sebenarnya itu merupakan suatu kesatuan ya. Jadi itu sebabnya maka kanker serviks itu ada yang namanya kanker yang bisa dilihat dari luar ya, exophytic type ya, dia muncul tumornya keluar-keluar begitu. Tapi ada juga yang hati-hati ya, ada juga yang tipe dia dari luar kelihatannya licin. Kalau nggak diraba, nggak disentuh, kita nggak tahu, nggak curiga ini kanker karena licin ya. Tapi ternyata dia di dalamnya, di kanalis serviksnya tadi, yang ke dalam, itu namanya endophytic type. Nah ini juga sering sekali menjadi suatu kecolongan kalau tidak diperiksa secara teliti ya. Jadi kecolongan dianggap bahwa nggak ada penyakit di serviksnya karena kelihatan mulus gitu ya, nggak ada tumornya. Tapi ternyata kalau diraba, tentu yang dokter sudah pengalaman, dia akan feeling ya, dia akan merasa ini kayaknya ada sesuatu gitu. Lalu kita carikan lagi modalitas diagnostik yang lebih canggih yang bisa untuk melihat itu misalnya. Ya, misalnya kita menggunakan MRI, ya kita bisa lihat di situ ada ternyata tumor ya di dalam. Itu yang bisa ketahuan. Nah, tapi intinya semua yang kita lihat dari gambar tadi, terutama yang dari bagian luar, nah ini seperti ini secara keseluruhan gambaran rahim ya, secara sketch ya, secara umum. Maka serviks itu adalah bagian yang paling bawah. Nah itu dia. Jadi itu bagus sekali, ada dua garis ya yang membatasi serviks. Yang paling bawah yang berhubungan kontak dengan liang kemaluan itu adalah bagian portio ya, ditandai dengan adanya lubang untuk keluarnya darah haid tadi, namanya ostium uteri externum. Dan di bagian dalamnya kalau kita lihat itu celah itu terus ke dalam dan ada batasan garis yang di atas itu namanya ostium uteri internum. Nah daerah yang dibatasi oleh dua garis tadi itu semuanya namanya serviks atau mulut rahim. Jadi penyakit keganasan pada serviks bisa terjadi dimanapun di situ. Bisa di permukaan luar, bisa di salurannya, bisa di ke dalamnya. Itu. Oh, luar biasa ini. Ya. Luar biasa penjelasan dokter ini. Ya. Dok, berarti pasien yang datang ini mayoritas tadi menurut dokter sudah dalam stadium yang lanjut. Iya. Karena baru sadar, baru ada keluhannya. Iya. Biasanya keluhannya apa aja, Dok? Ya. Keluhannya itu yang paling membuat pasien atau membuat wanita itu datang memeriksakan diri. Pertama itu adalah keputihan yang tidak biasa ya. Keputihan. Sebenarnya bahasa keputihan ini juga perlu lebih spesifik kita menjelaskannya karena umumnya pada kasus-kasus yang sebutlah sudah parah, dia keputihannya itu udah sangat berbau dan nggak warna putih lagi ya. Kadang-kadang campur agak kekuningan, campur darah. Nah, ini yang paling penting. Kalau sudah ada dia bercampur darah, nah ini sudah lebih karakter yang kuat untuk kita khawatir ini sudah kanker invasif. Apalagi kalau misalnya biasanya pasien-pasien itu sering mengeluh habis berhubungan intim keluar darah. Atau disebut dengan postcoital bleeding ya. Jadi ini adalah juga suatu keluhan yang menyebabkan pasien datang. Nah, padahal keluhan-keluhan seperti ini munculnya itu setelah terjadinya kanker invasif itu umumnya. Kalau dia masih belum terjadi kanker atau masih prakanker atau masih infeksi virus HPV saja, itu nggak memberikan keluhan apa-apa. Sehingga itu yang bikin sering kecolongan ya. Sehingga kita selalu mengatakan kepada pasien, kepada keluarga pasien, atau kalau kita memberikan seminar awam gitu ya, tolong datang memeriksakan diri ke dokter itu secara teratur, bukan karena ada keluhan. Kalau kita mau bicara tentang bagaimana mencegah kanker serviks ya, jadi itu satu. Jadi ada perubahan attitude, ada perubahan mindset ya, cara berpikir. Bahwa jangan sakit dulu baru ke dokter, karena kalau dalam hal kanker serviks ini kalau udah sakit dulu baru ke dokter, nah itu umumnya sudah invasif. Apalagi kalau dia udah mengeluh nyeri di panggul ya, nyeri perut bawah, aduh sakit, gangguan berkemih, kaki sebelah bengkak, aduh itu amit-amit deh. Itu kalau udah kanker serviks sudah pasti lanjut. Karena kalau wanita itu banyak nyeri perutnya, Dok. Biasanya saat menstruasi juga kan. Nah, ini menstruasi juga nyeri perut gitu ya, Dok ya. Terus kita agak-agak kebingungan juga, biasanya masyarakat membedakan ini menstruasi yang normal atau seperti yang dokter sampaikan tadi ya, Dok ya, ada masalah ini dengan leher rahimnya, dengan serviknya. Nah, apalagi tadi dokter bilang keputihan. Keputihan mayoritas mungkin terjadi keputihan setiap akan menstruasi ya, Dok ya biasanya. Nah, keputihan tadi tapi dijelaskan kalau keputihannya tidak seperti biasa yang berbau, berubah warna, itu berarti udah tanda-tanda hati-hati. Nah,
Tapi itu tadi ya dok, kalau misalnya usia bagaimana dok faktornya dok? Kalau usia, nah ini juga ya, umumnya kan pada reproduksi ya, pada usia reproduksi ini terjadi kanker serviksnya. Yang kita dapati seperti itu. Beda karakternya misalnya dengan kanker endometrium atau kanker rahim. Kalau kanker rahim tadi kalau kita lihat organnya ada sketch tadi itu di dalam rongga rahim itu, di pelapis dinding dalam rahim yang namanya endometrium, terjadi di situ kanker. Nah itu kanker endometrium itu umumnya pada kelompok usia yang sudah dewasa lanjut ya, artinya sudah mau menopause, perimenopause atau sampai postmenopausal, umumnya begitu. Tapi kalau kanker serviks umumnya di usia reproduktif. Namun ini pun sekarang belakangan ini ya kita sering sekali merasa kaget juga, surprise, karena kanker serviks sudah kita jumpai pada wanita yang usia yang lebih muda, ya, gitu. Pada usia lebih muda, umur 29 sudah kena kanker, umur 27 sudah kena kanker serviks. Nah ini yang kita prihatin ya. Tapi ini terkait lagi dengan bagaimana terjadinya kanker serviks ya. Tentunya tadi saya sudah katakan semua ahli berpendapat bahwa kanker serviks itu berkorelasi penyebabnya adalah dengan infeksi virus HPV. Nah, virus HPV itu tidak seperti virus kalau belakangan kita tahu COVID ya. Jadi SARS-CoV-2 itu virus yang airborne ya. Jadi ada di udara. Nanti kita jelaskan tentang HPV, kita iklan dulu ya, Dok. Baik, ya. Baik. Oke. Iya pemirsa, kita kembali lagi masih berbicara tentang kanker pada rahim, leher rahim ya. Tadi kita sudah mendengar informasi tentang bagaimana istimewanya seorang wanita, bagaimana kandungan wanita ini bekerja, baik itu dengan tumbuh kembang janin, anak, hingga beberapa penyakit yang mungkin sangat mengkhawatirkan belakangan ini. Nah, tadi dokter sudah menyampaikan tentang berapa persen kesembuhan, bagaimana masyarakat kadang datangnya terlambat untuk berobat dikarenakan ketidaktahuan karena informasi yang kurang didapat. Selanjutnya mungkin kita akan berbincang lagi nih dengan Dr. Manuel ya dok ya. Tadi kita terpotong pada pembahasan tentang HPV atau Human Papilloma Virus. Nah ini hubungannya apa ini dok dengan kanker ini? Nah. HPV itu adalah virus yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ya, tidak cuma kanker sebenarnya. Ada juga HPV yang sifatnya menyebabkan penyakit yang jinak tetapi mengganggu. Sebagai contoh adalah penyakit kutil kelamin atau bahasa medisnya kita bilang kondiloma atau bahasa Inggrisnya warts gitu ya. Itu kan mengganggu ya, seperti tumbuh ada ya kita bilang juga tumor ya, semua segala sesuatu yang ada benjolan, ada tumbuh di luar yang normal itu kita bilang tumor ya. Tapi itu tumor jinak. Nah itu disebabkan oleh HPV yang kelompokannya itu adalah kelompok yang low risk namanya. Ya seperti misalnya HPV tipe 6, tipe 11, ada nama-namanya nih, ada nomor-nomornya. Dan itu bisa diperiksa gitu ya. Nah kalau HPV yang serius adalah HPV yang bisa menyebabkan kanker. Kita kelompokkan disebut dengan high risk HPV, resiko tinggi gitu ya. Kalau seseorang terinfeksi dengan virus itu, maka ada kemungkinan, nggak semua juga jadi kanker, bahkan sebenarnya kalau kita bikin proporsinya itu sedikit sebenarnya. Dari semua yang terinfeksi HPV high risk pun itu paling 9-10% lah paling tinggi yang akhirnya mengalami kanker sebenarnya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya di mekanisme imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia itu mempunyai suatu kompetensi jadi untuk melawan virus itu ya, jadi untuk membuang virus itu. Nah itu oleh sistem kekebalan tubuh. Namun kan ada yang ya tentunya tidak semua manusia sama. Nah ada yang akhirnya virus itu menetap, tidak bisa dibuang. Nah ini yang menjadi problem. Jadi sebagai contoh yang terbanyak ya Dr. Eka, yang terbanyak itu HPV 16-18. Dan itu sudah dari lama sekali ya diketahui menyebabkan kanker serviks gitu. Itu sebenarnya bisa dideteksi. Bahkan dengan pemeriksaan yang canggih kita bisa tahu ya angka berapa. Jadi kalau misalnya dulu diagnosanya itu oh kamu terinfeksi virus HPV apa tidak, hanya itu aja. Kemudian berkembang kamu terinfeksi virus HPV yang risiko tinggi atau tidak. Lalu sekarang kamu terinfeksi virus HPV dan kita tahu dia tipe berapa. Nah ini yang keren sebenarnya, sehingga kita bisa
edukasi pasien atau kita bisa menerangkan sejelas-jelasnya apa akibatnya, bagaimana tindak lanjutnya, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Sebagai contoh lagi misalnya kaitannya dengan vaksin kan. Jadi kalau misalnya orang sudah terinfeksi kan vaksin itu kurang efektif ya. Karena sudah tidak mungkin membangkitkan kekebalan yang original untuk melawan si virus spesifik tadi, karena vaksin kan kerjanya spesifik ya. Nah itu gunanya kita harus tahu HPV mana yang menginfeksi. Jadi kalau misalnya vaksin yang ada di Indonesia lah ya, sampai saat ini misalnya yang kita kenal ada bivalen, quadrivalen, itu kan memunculkan kekebalan yang kuat terhadap melawan virus spesifik. Misalnya HPV yang 16 sama 18 misalnya. Jadi kalau dia terinfeksi virus yang lain yang high risk misalnya tipe 33, 35 misalnya, nggak apa-apa, masih tetap disuruh vaksin. Kenapa? Karena dia belum terinfeksi oleh HPV 16-18. Nah, jadi pemeriksaan itu ada sekarang, Dokter Eka. Sudah ada ya? Iya, tapi itu pun masih sedikit orang yang melakukan itu gitu. Kapan kita itu seorang wanita ini harus memeriksakan diri gitu, Dok? Nah, kapan itu? Adakah jangka waktunya atau bagaimana? Gitu, ya, kita sebut itu dengan screening dan deteksi dini ya. Kalau dari kita, dokter-dokter kandungan khususnya yang kandungan di kanker kandungan, tentu menyarankan, kita menyarankan ya. Dan juga Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia sudah membuat suatu panduan sebenarnya, ya, yang juga sama lah kita bilang dengan guideline internasional. Kita menyarankan semua wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual, nah 3 tahun setelah itu sebaiknya dilakukan pap smear gitu, atau IVA misalnya ya. Sudah menikah, sudah berhubungan ya, Dok? Sudah melakukan hubungan seksual. Jadi ini kadang-kadang nih agak sensitif ya, karena kita harus menyatakan atau mampu untuk mengedukasi sebutlah mensugesti klien kita supaya dia tidak malu. Misalnya status sosialnya dia belum menikah, status sosial ya, tetapi kemudian sudah pernah melakukan hubungan seksual. Maka bagaimana kontak personal ya, bagaimana dokter mampu membangun suatu hubungan yang bisa dipercaya kepada pasien, sehingga pasien itu bisa mengungkapkan bahwa dia jujur akhirnya, oh iya dok, saya sebenarnya sudah pernah. Nah seperti itu kita harus mengedukasi dia untuk melakukan screening tadi dengan pap smear ataupun IVA tadi. Nah tapi kalau misalnya itu pun tidak bisa kita mendapatkan informasi itu, ini agak sulit. Kalau hanya status marital saja, ya sudah menikah atau belum menikah, nah itu banyak kecolongan. Nah kemudian yang paling penting satu tadi sudah melakukan hubungan seksual, yang kedua usia. Nah kalau sekarang di guideline atau panduan-panduan itu di usia 26 itu sudah wajib memikirkan lakukan deteksi dini, screening dengan IVA, dengan pap smear, dan yang paling sekarang direkomendasikan di dunia ini adalah HPV testing. Karena lagi-lagi saya katakan HPV lah menjadi starternya, inilah biang keroknya untuk nanti seseorang bisa mengalami kanker serviks. Jadi kalau kita tahu udah terinfeksi HPV dari awal, wah itu bagus banget. Kita bisa banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan si klien ini terkena kanker serviks. Tapi yang mau dijelaskan juga nih dok, pap smear itu apa, IVA itu apa dok? Nah bagaimana dok? Kapan IVA, kapan pap smear atau bersamaan? Baik. Bagaimana dokter? Jadi IVA itu adalah suatu metode deteksi dini yang lebih sebutlah lebih sederhana, tetapi tingkat keakurasiannya bisa dibandingkan, bisa dikomparasi lah gitu. Dia dengan pap smear konvensional maksud saya. Artinya bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses pelayanan pap smear, sebagai contoh misalnya di daerah itu atau di rural area ya, desa, kecamatan, tidak ada kan ahli patologi, tidak ada laboratorium, ya maka kalau petugas kesehatan di lini pertamanya di sana, dokter umum, bidan sudah dilatih untuk pelatihan IVA, dia boleh melakukan IVA itu, dan itu sangat efektif juga. IVA itu apalagi bagi dokter umum atau bidan yang sudah betul-betul dilatih dan punya betul passionnya kuat untuk menemukan ya atau men-screening tadi itu, maka dia betul-betul akan melihat ada perbedaan efek daripada pemeriksaan IVA itu dilihatnya pada porsio tadi, dan dia bisa temukan tuh IVA-nya positif lalu harus dilakukan apa, IVA negatif dilakukan apa. Ini bagus sekali IVA itu. Jadi tidak ada lagi alasan sebenarnya kita enggan untuk istilahnya
menurunkan angka kejadian kanker serviks. Kenapa? Karena dari kita pun, dari pemerintah pun sudah terus ini berjuang nih menggelorakan semangat anti kanker ya, memerangi kanker terutama kanker serviks. Ya, sampai belakangan ini sering sekali pelatihan-pelatihan IVA, deteksi dini itu dikerjakan. Karena itu yang masih mampu laksana di tataran di rural area ya, di daerah-daerah. Demikian. Jadi pap smear boleh dilakukan jika ada tentu fasilitas untuk melakukan ya. Ahli PA juga bisa melakukan pap smear, harus ada itunya. Jadi masyarakat boleh memilih, sama aja. Nah, namun kalau yang HPV testing, ini lain cerita. Memang betul HPV testing sampai sekarang belum ada yang di-cover oleh pemerintah untuk masuk dalam program BPJS ya. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat melalui HOGI, Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia ya, guru kita di sana ya, tokoh kanker kandungan ya Profesor Andriono dan teman-teman itu saya dengar belakangan ini juga akan menggolkan suatu proyek gitu ya, program untuk bisa supaya bisa dipakailah itu HPV testing itu supaya bisa dinikmati lah gitu ya oleh masyarakat yang sebutlah masyarakat secara general gitu, tidak lagi menjadi suatu hal yang privilege orang-orang yang punya uang gitu. Itu maksudnya. Ya, jadi untuk vaksin tadi untuk untuk HPV tadi kita mengetahuinya bisa dengan IVA tadi ya dok ya? Oh enggak, kalau HPV kita harus periksa HPV testing. Oh, HPV testing. Tapi kalau IVA kita bisa menemukan ada kelainan apa tidak, prakanker. Tujuannya adalah IVA itu menemukan seawal mungkin kalau sudah ada prakanker. Prakankernya. Baru setelah itu nanti kalau misalnya memang fasilitasnya memadai bisa kita melakukan pap smear tadi. Ya, kalau mau pap smear boleh. Jadi masyarakat yang berada di wilayah rural tadi perifer Kalimantan ini bisa ya dengan IVA, dengan di puskesmas mungkin sudah ada ya dok ya saat ini ya, jadi bisa diperiksakan di sana. Nah, untuk tadi dokter sempat menyinggung tentang masalah vaksin dok. Nah, untuk vaksin itu bagaimana dok? Kapan masyarakat bisa menggunakan vaksin itu, usia berapa saja gitu, dan di mana didapatkan dokter? Ya, ini bagus pertanyaannya. Jadi prevensi primer namanya dokter Eka. Pencegahan primer ini itulah yang menjadi ranahnya vaksin. Intinya kita harus sama dulu persepsi kita ya, bahwa vaksin berarti bermanfaat untuk mencegah. Mencegah apa? Mencegah infeksi. Gitu ya. Kenapa bisa dicegah? Karena vaksin itu akan membangkitkan sistem kekebalan tubuh secara spesifik melawan virus yang spesifik menginfeksi. Contoh, vaksin yang di dalam vaksin itu ada untuk membangkitkan kekebalan terhadap virus HPV 16. Maka ketika seorang wanita sebutlah melalui sexual intercourse, lalu ada kans terinfeksi virus HPV 16, maka tubuhnya akan melawan itu. Itu tujuannya, sehingga terlindungi dari infeksinya. Bukan terlindungi dari kanker serviks. Ini kadang-kadang sering terlalu jauh memahaminya sehingga akibatnya menjadi salah. Contoh, seorang wanita divaksin nih, terus yang vaksin juga kurang komprehensif menerangkan. Kok masih kena sih gitu? Benar sekali, benar dokter Eka. Sudah bayar mahal untuk vaksin. Itu yang jadi keliru kan? Masih kena, jadi harus diterangkan vaksin itu efektif mencegah infeksi HPV. Tapi kenapa orang masih bisa kena? Karena kita tahu HPV itu tidak cuma satu. HPV yang high risk itu banyak. Sekarang sudah diidentifikasi 15 HPV yang bisa menyebabkan kanker anogenital. Nah, oleh karena itu betul. Tapi belum ada pula vaksin yang bisa memunculkan kekebalan secara spesifik terhadap 15-15-nya kan gitu ya. Jadi, tapi oke lah, yang ada dulu kita syukuri. Nah, vaksin yang ada sekarang apa? Itu dulu dipakai. Paling tidak itu bisa mencegah infeksi yang paling tinggi insiden infeksinya, yaitu HPV 16-18. Nah, itu mengenai vaksin. Jadi kapan divaksin? Nah, sekarang malah yang paling bagus divaksin pada anak perempuan. Ya, usia 9-14 tahun. Kenapa demikian? Karena kita mau generasi penerus kita, perempuan ini, akan menjadi sehat. Bahkan WHO sudah mempropagandakan kalau bisa by the year of 2030, 2030, kalau bisa nggak ada lagi infeksi HPV. Jadi usia cukup muda ya dok ya, 9 tahun sudah bisa dengan vaksin tersebut gitu dok? Betul. Ya,
Tapi itu kan mungkin didapatkannya nggak gampang ya dok ya, harus pesan dulu atau bagaimana gitu, harus konsultasi dulu bagaimana dok? Nanti mudah-mudahan ya kita doakan ya, ini akan menjadi suatu program nasional. Harapan kita seperti itu. Ini sedang diperjuangkan nih. Sudah ada beberapa tahun belakangan ini sudah ada pilot project ya, seperti misalnya di Bali, di Jakarta, daerah-daerah tertentu itu sudah ada di sekolah-sekolah tertentu. Di pilot project itu artinya mau melihat juga bagaimana pelaksanaannya ya. Tapi di dunia ini sudah menjadi suatu suatu target ke depannya bahwa anak-anak perempuan itu sudah semua tervaksinasi HPV. Itu bagus sekali anak usia sekolah itu. Nah, tapi gitu. Kita bicara tentang vaksin tadi ya dok ya, untuk usia, apakah usia tadi 9 tahun itu yang diberikan vaksin sudah menstruasi atau memang belum menstruasi pun nggak masalah gitu divaksin? Betul, ini, gitu, tidak ada kaitannya dengan menstruasi. Tidak, ya? Dia adalah berbasis umur ya, ya age related. Jadi betul-betul kita memutuskan bahwa di kelompok usia seperti itu ya tentunya naif seksual ya, jadi artinya tentu tidak ada kontak seksual. Diharapkan bahwa kemudian dia punya epitel itu pun sudah bukan lagi terlalu muda juga, jadi sudah ada, kita mengenal ada namanya suatu transformasi zona. Zona transformasi di mulut rahim itulah zona yang paling fragile, yang paling rentan untuk terjadinya kanker. Nah, ini juga zona transformasi ini itu secara fisiologis ya akan lokasinya itu akan berbeda antara misalnya bayi baru lahir gitu ya, anak kecil sampai. Nah, dianggap bahwa itu semua sudah dipikirkan ya, dipikirkan oleh para ahli dan diputuskan memang kelompok usia itulah yang paling efektif gitu untuk kedepannya kita bisa mendapatkan suatu generasi yang bebas dari infeksi virus HPV yang tentunya diharapkan menurunkan sangat drastis kejadian kanker serviks ke depannya. Gitu. Karena mungkin di masyarakat berpikir, masa sih harus divaksin, anak saya belum AIDS belum, kok jadi ketakutan mungkin di masyarakat dok ya, untuk aman, apa gitu. Aman kok. Jadi nggak ada hubungannya dengan menstruasi tadi. Ini hanya memang ditetapkan usia 9 tadi sudah layak untuk itu berapa kali dok vaksinasinya dok? Nah, ini juga masih berkembang ya, keilmuan itu berkembang. Jadi sampai saat ini dikatakan itu 2 kali cukup. 2 kali. Jadi kalau misalnya dia tadi 9 tahun vaksin, itu berapa lama? 6 bulan. 6 bulan kemudian. Sudah cukup? 2 kali cukup. Kalau yang dewasa kan 3 kali ya. Vaksin sekali, 2 bulan kemudian, terus bulan ke-6. Kan gitu ya kalau dewasa. Full dose-nya 3 kali. Dianggap dengan dosis penuh itu mampu dan efektif membangun sistem kekebalan spesifik ya terhadap infeksi virus HPV tadi. Nah, pada anak karena kekebalan tubuhnya dianggap lebih cepat terbangkitkan, lebih efektif gitu, maka 2 kali dosis cukup. Bahkan belakangan ini juga telah di sounding gitu ya. Mungkin 1 kali aja mungkin cukup kok kalau pada anak gitu kira-kira. Nah, ini semua kan nanti akan ada studinya. Ada penelitian lebih lanjut ya dok ya, bagaimana baiknya. Paling tidak niat baik daripada pemimpin-pemimpin kita dan tentunya kepada pemerintah ya, untuk bisa menurunkan angka kejadian kanker serviks melalui upaya vaksinasi itu harus kita semangati, betul-betul harus kita semangati. Iya, karena memang masyarakat ini harus diedukasi lagi nih dok, untuk masalah kapan vaksin, apalagi sekarang udah banyak vaksin, anak saya sudah dari kecil vaksin terus, ini ada apa sih gitu ya dok ya. Good newsnya Mbak Eka, good newsnya adalah kanker serviks bisa dicegah. Jadi kan keren. Banyak kanker-kanker yang lain, tipe-tipe kanker yang lain di tubuh manusia ini kan unpreventable. Jadi kita sifatnya seperti kalau kena ya udahlah gitu kan. Tapi kalau serviks karena masih bisa dicegah, ya ayo let's go. Gitu lah. Baik, kita potong iklan dulu ya. Baik pemirsa, sangat menarik ya. Kita iklan dulu, nanti kita akan lanjutkan tentang membahas tentang kanker serviks ini. Ya, tadi kita bicara tentang HPV ya, Human Papilloma Virus. Ini sangat menarik, baik itu bagaimana penggunaannya, vaksinnya, dan kita akan berbicara kelanjutan dari kanker tadi, CA tadi. Apakah menyebabkan kemandulan? Nah ini, infertilitas ya dalam bahasa medisnya dok. Kita bicara lagi, balik lagi nih dok tentang kanker tadi. Apakah ini bisa menyebabkan kemandulan atau kalau sudah terkena kanker tadi bisa nggak sih memiliki keturunan seperti itu dok? Ya, ini juga pertanyaan bagus sekali ya.
Pertama, kalau kita bicara praktis ya, praktis yang dijumpai sehari-hari, ada pasien hamil, ternyata bersamaan dengan itu dia penderita kanker serviks. Ada. Bersamaan ya dok? Ya, artinya ketemunya ketika ternyata lagi periksa kehamilan, lalu kemudian dokternya menemukan, oh ternyata ada kanker serviksnya gitu. Bisa saja ya. Artinya apa? Artinya bahwa orang bisa hamil. Gitu ya, kalau secara mandul betul-betul secara absolut mandul nggak bisa hamil, nggak juga. Tetapi tentu secara apa namanya ya, rasional pula kita berpikir kalau kanker serviksnya sudah lanjut stadiumnya, sudah berat ya, sudah invasif dan bukan hanya stadium 1B1, 1B2 lagi, tapi udah besar tumornya, udah mengalir, tentu ya pastilah tidak bisa hamil ya, karena udah nyumbat, tumornya sudah di luar semua gitu ya. Nah kemudian sel sperma itu akan sulit lah kemana juga gitu jalannya, iya, ya nggak bisa lagi, udah terblokage ya. Nah itu seperti itu. Jadi hubungan antara kanker serviks dan kemandulan sifatnya tidak absolut ya, tergantung dia pada kondisi yang bagaimana. Kalau masih dia kanker serviks stadium tadi saya bilang mikroskopis ya, 1A, ya bisa saja Mbak. Nah gitu. Yang kedua tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya kena kanker serviks masih boleh nggak mengharapkan ya, keturunan gitu ya. Nah ini yang disebut dengan tindakan yang harus disesuaikan. Contoh, orang kena perempuan usia muda, belum punya anak gitu ya, tapi kena kanker serviks. Asalkan kanker serviksnya masih stadium awal, stadium 1B1 misalnya, dan kemudian kita pastikan bahwa suaminya itu fertile artinya subur suaminya melalui sperma analisa, dan kemudian mereka beritikat kuat untuk ingin mempunyai anak sendiri, maka ada pilihan penanganan untuk pasien seperti ini. Namanya misalnya tindakannya adalah membuang hanya kanker di mulut rahimnya saja. Jadi namanya tracheektomi ya, yang bisa dilakukan oleh dokter ahli, kemudian mengkonservasi, mempertahankan rahimnya itu sendiri, dan sebenarnya tingkat ketelitiannya itu atau tingkat kelihayan dalam operasi itu adalah bagaimana menciptakan setelah operasi itu bahwa saluran rahim tadi tidak terkendala. Walaupun dengan sudah dibuang serviksnya itu, tapi masih ada saluran yang bisa dianggap kompeten untuk nanti menahan kehamilan. Nah, kita tahu kan hamil itu berkembang di dalam rahim. Berat ya. Iya, jadi sering kalau misalnya itu jadi inkompeten, akhirnya keguguran, percuma juga kan. Nah, jadi maka ini adalah suatu pilihan memang, tapi harus dikerjakan pula oleh dokter yang betul-betul handal dan betul-betul ahli untuk melakukan itu. Ya, jadi pilihan itu ada, jadi masih boleh. Kecuali kalau udah batasannya kanker serviksnya sudah termasuk dalam stadium lanjut 1B3 ya ke atas ya, nah itu umumnya tidak lagi kita menyarankan untuk hamil lagi. Kalau angka kanker lagi di Kalimantan Barat ini bagaimana dok? Di Kalimantan Barat ini angkanya ya lumayan, kalau dibandingkan dengan daerah lain kita masih berada sebutlah di kuartil ketiga ya, jadi artinya 60-70% dibandingkan dengan seluruh daerah di Indonesia. Kalau kita misalnya bikin angka kejadian kanker serviks, dipotong angka kejadian nasional itu kan kurang lebih adalah 23 per 100 ribu ya. Jadi kalau 23 per 100 ribu itu artinya kalau kita terjemahkan sebagai satu angka baku, di Kalimantan Barat, sebutlah di Pontianak ya, misalnya Pontianak jumlah masyarakat itu berapa ya, 2 juta ada nggak ya? Lebih, dok, nah, taruhlah segitu ya. Kemudian perempuannya 60%, jadi kurang lebih 1,2 jutaan misalnya ya. Taruhlah 1 juta aja perempuannya. Lalu kemudian yang usia reproduksi kita anggap 60%, jadi 600 ribuan misalnya ya. Nah kalau 600 ribuan tadi angka 23 per 100 ribu per tahun dalam satu insidensi, maka 600 ribuan kan kali 6 ya. Jadi kurang lebih 120-an gitu per tahun itu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang challenging factor juga. Setiap tahun pasti ada, setiap bulan pasti ada itu ya dok. Nah angka itu kan menjadi besar kalau kita melihat keseriusan penyakit itu ya, dan kemudian dampak mortalitas yang diakibatkannya. Jadi kita sedangkan satu orang aja pun it's human gitu ya, itu betul-betul manusia, nyawa, jadi kita harus care kan. Nah jadi kalau angka masih ratusan, tentu ini perjuangan Dokter Eka. Jadi kita memang urusan kanker serviks ya let's fight the cancer lah, masih begitulah.
Ya. Untuk balik lagi dok, untuk kanker tadi dok, ada pasien yang tadi dokter bilang kanker juga, hamil juga. Nah itu penyembuhannya amankah anak yang dikandungnya? Apakah bisa menular ke anaknya? Bagaimana dok? Menular sih tidak. Tetapi oleh karena kehamilan itu bukan sebentar ya. Kalau kita mau mendapatkan anak yang viabel, yang aterem cukup, ya, iya 40 minggu kan, atau oke lah karena dia ada penyakit yang serius, maka di usia kehamilan yang sudah aterem 37 minggu lebih, kita biasanya sudah menyarankan untuk anaknya di take out ya. Jadi artinya dilahirkan dengan operasi sesar tentunya. Oh, tidak bisa dengan karena di bawah ada ya. kanker ya. Nah, ya. Oleh karena itu di jalan lahir ada kanker, ini sulit dan berisiko sekali dan tidak disarankan gitu ya. Jadi harus disesar, lalu kemudian setelah anaknya dilahirkan baru kita fokus. Tentu kita fokus penanganan kanker serviks ini juga kembali lagi ketika kita mendeteksi pertama, misalkan ya masih hamil 2,5 bulan terdeteksi sampai hamil 37 minggu kan, it takes time ya. Jadi ada waktu yang panjang yang dilewatkan. Tentu si kondisi kanker serviksnya juga tidak mungkin stay ya, tidak mungkin kita harapkan begitu-begitu saja. Nah, maka setelah anaknya dilahirkan kita harus evaluasi lagi kanker serviks sambil kita menunggu misalnya masa nifas gitu ya 40 hari karena rahim akan involusi kan, involusi. Nah, hal-hal itu semua kita pikirkan. Umumnya ya penanganan yang bisa dilakukan adalah akhirnya harus radiasi. Kenapa? Karena yang tadinya misalnya stadium yang masih bisa operable, masih bisa dilakukan operasi radikal, ternyata dengan penantian seperti itu, lama itu ternyata misalnya sudah growing up, ya, bisa tumbuh jadi stadium 2B misalnya, sehingga tidak lagi disarankan operasi, sehingga harus radiasi. Ya. Gitu. Kalau angka kelahiran, angka kehamilan itu mempengaruhi nggak dok tadi untuk betul kanker rahim ini? Nah. Ya, itu tidak menjadi faktor penyebab, tapi menjadi faktor risiko. Ya, dikatakan bahwa wanita yang multiparitas umumnya melahirkan lebih dari 4 kali itu lebih tinggi angka risk relatifnya ya, risiko relatif. Karena masyarakat bilang banyak anak banyak rezeki tadi dok. Ya, karena ya itu tadi saya bilang. Apalagi misalnya yang terutama yang misalnya yang persalinan pervaginam. Kita tahu kan ada trauma di situ ya, di epitel cervix, epitel cervix. Nah, seperti itu. Tapi itu bukan menjadi faktor absolut sebagai faktor penyebab ya. Jadi tolong ini diklarifikasi sehingga jangan nanti orang mengatakan, oh ini alasannya maka sekarang perempuan sebaiknya kalau hamil melahirkannya sesar. Bukan. Itu tidak seperti ini itu. Karena biar ini aja katanya, biar nggak sakit kanker, sesar aja lah. Enggak ya bukan, dok ya. Salah ya dok ya. Bukan nggak seperti itu. Jadi sebenarnya tetap kita menganjurkan kelahiran normal yang lebih baik. Hanya saja mungkin tadi yang dokter sampaikan, jumlah anak juga tadi mempengaruhi, apalagi terlalu rapat ya dok, jaraknya ya dok ya. Baru tahun udah melahirkan lagi. Itu yang mengakibatkan trauma tadi. Ya, sebenarnya itu data epidemiologi ya. Jadi artinya orang-orang kanker serviks kemudian ditarik data, diinterview punya anak berapa gitu ya. Nah, maka kelompokan perempuan-perempuan yang ternyata kena kanker serviks ini lebih banyak pada wanita-wanita yang jumlah anaknya melahirkannya lebih banyak gitu loh. Nah, kalau kita boleh tahu tentang penyebabnya tadi dok, selain salah satu ya dok, tadi faktor mungkin kelahiran yang cukup banyak tadi ini, lebih 4 orang anak. Selain itu apa lagi dok? Faktor risiko kanker serviks ya tentu kita tahu dari awal ya. Dari awal misalnya berhubungan seks pada usia yang sangat muda. Sangat muda itu usia berapa dok? Di bawah 17 tahun. Lebih kecil sama dengan lah ya. Mengapa dokter? Tentunya tadi saya katakan ya, jadi artinya terpapar dengan virus HPV risiko tinggi pada epitel yang sifatnya masih sangat labil ya. Epitel itu pun juga ada yang namanya pada usia adolescence itu kan belum betul-betul matang semuanya, gitu ya. Nah, oleh karena itu ini labil, jadi dia masih muda terjadi perubahan sel di situ. Yang kedua pada wanita yang sering bergonta-ganti pasangan seksual, atau wanita yang punya pasangan seksual satu secara resmi, namun mohon maaf sekali lagi pasangan seksualnya itu bergonta-ganti pasangan seksual yang lain. Cadangan lagi gitu ya. Jadi. Nah, seperti itu. Nah, tentu faktor risiko yang lain adalah ya dikaitkan juga dengan tadi nutrisi, gizi, sistem kekebalan tubuh ya. Jadi yang seperti itu. Hidup tidak sehat ya, kemudian
Ya, tentunya semuanya dikaitkan dengan faktor-faktor yang secara umum orang terkena kanker dulu ya. Kalau secara umum kan orang-orang yang rawan terkena kanker adalah orang-orang yang mempunyai ya sebutlah gaya hidup yang tidak sehat ya. Sistem kekebalan tubuhnya jadi menurun ya, seperti itu. Ini tertarik dengan lifestyle dok, dengan gaya hidup. Gaya hidup misalnya makanan tadi dok, ada pengaruh nggak dok makanan-makanan, apalagi sekarang ini banyak makanan-makanan yang cepat saji ya dok ya, itu juga mempengaruhi tumbuhnya sel ganas itu di dalam. Ya, kalau secara langsung tidak ya, tapi secara tidak langsung tentu iya, karena makanan-makanan tadi kita bilang misalkan ya, kalau kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya, tinggi protein, tinggi antioksidan dan sebagainya, tentu sistem kekebalan tubuh kita akan terjaga dengan baik. Gitu ya, tentu terjaga dengan baik. Jadi ada beberapa faktor misalnya pun yang ya sebutlah kita tidak bisa secara absolut melindungi diri kita dari paparan-paparan hal-hal yang tidak baik ya. Tapi kalau daya tahan tubuh kita bagus, tentu ada harapan untuk sebutlah virus ya bisa terclear up, dibuang gitu. Itu tadi saya katakan, kata kuncinya adalah adanya virus HPV risiko tinggi yang tidak bisa diusir oleh sistem kekebalan tubuh normal. Tapi itu juga proporsinya Dokter Eka kecil. Tadi saya bilang ya sebutlah 9-10% maksimal. Kalau data di literatur di jurnal dikatakan 7-9% orang yang akhirnya dari semua orang yang terinfeksi virus HPV yang akhirnya menjadi kena kanker hanya segitu proporsinya. Nah, jadi kita nih menyarankan untuk hidup sehat tadi, lifestyle yang baik, tidur yang cukup, olahraga, makan yang sehat ya dok ya. Tapi kalau yang sudah terkena itu bagaimana dok dengan ya kalau yang sudah pernah dapat gitu sembuh, nah itu apakah ada perbedaan dok untuk dietnya, untuk pola makannya, gizinya gitu? Iya, tentunya secara umum tidak ya. Jadi artinya bagaimana kita makan makanan bergizi bagi semua orang sama lah itu. Ya, tidak ada perbedaan bagi orang yang sudah pernah terkena kanker, prakanker dan sebagainya. Enggak. Intinya semua sama. Cuman bagi orang yang sudah terkena kanker serviks yang sudah dilakukan penanganan kepadanya, tadi saya sudah katakan kita mengatakannya itu adalah survival, angka ketahanan hidup Dokter Eka. Kita tidak bilang dia sembuh gitu karena bisa saja terjadi rekurensi, muncul lagi, bisa saja terjadi relapse. Walaupun tadi sudah divaksin dengan ini tadi dok. Kalau itu lain, itu kalau vaksin kan itu yang belum kena kanker, itu pencegahan. Maksud saya kalau yang sudah terkena kanker lalu ditangani, baik itu penanganan misalnya pembedahan atau misalnya dengan radiasi gitu ya, maka untuk selanjutnya dia harus betul-betul di follow up. Karena tadi saya bilang ada kemungkinan rekurensi gitu. Tetap jadi, harus rutin konsultasi lagi gitu ya dok. Selama masa untuk pemantauan itu tentu kita akan memberikan advice ya terkait bagaimana pola hidup sehat gitu ya. Lagi-lagi untuk bagaimana mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang baik. Dok, hari ini juga kita memperingati hari kanker ya dok, tanggal 4 ya dok ya. Betul. Mungkin ada pesan-pesan nih dok hari ini dok. Betul, jadi ini seluruh dunia nih, seluruh dunia 4 Februari ini adalah hari yang khusus ya, World Cancer Day. Hari ini tahun 2023 masih sama temanya, Close the Care Gap. Jadi artinya di seluruh dunia bahwa diharapkan tidak ada lagi gap ya, jurang pemisah antara bagaimana orang yang terkena kanker mendapatkan pelayanan yang sesuai untuk itu. Jadi ini harus didekatkan ini sehingga tidak ada gap ya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya tidak ada gap bagi masyarakat-masyarakat yang terpencil untuk mendapatkan akses, bagaimana dia bisa terprevensi kalau bisa ya, terlindungi, tercegah daripada terkena kanker serviks. Nah, ini semua adalah tantangan. Nah, kita bersyukur sampai saat ini pemerintah kita melalui stakeholder Kementerian Kesehatan, HOGI, dan semua teman-teman yang bergaung di bidang kanker itu bahu-membahu. Nah, hari ini masing-masing bikin acara nih semua nih, supaya gaungnya itu ayo fighting the cancer deh gitu, lawan kanker. Kita tunggu acaranya di Kalimantan Barat ya dok, di Pontianak ya dok. Siap. Baik, dokter. Pembicaraannya sangat menarik hari ini ya dok ya. Kita mungkin waktunya yang harus terbatas banget ini dok, mohon maaf dok. Baik pemirsa,
sangat menarik hari ini kita berbicara dengan Dr. Manuel tentang kanker rahim ya, kanker leher rahim, kanker serviks. Mungkin nanti selanjutnya kita harapkan masyarakat lebih dapat memahami apa itu kanker serviks dan bagaimana penanggulangannya. Juga tadi sudah disampaikan sebenarnya pemeriksaannya itu di mana saja ada, baik itu yang berada di kota Pontianak atau wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, bisa dengan pemeriksaan IVA agar mengetahui tadi, oh saya sudah terkena nih, oh saya sudah harus pemeriksaan lebih lanjut, harus ada penanganan lebih lanjut, seperti itu ya. Jadi kami harapkan Indonesia sehat, Kalimantan sehat ya, dengan adanya teman-teman dari Perhimpunan Onkologi Indonesia ini bisa mengedukasi masyarakat di Kalbar untuk menghadapi yang sudah terkena kanker ataupun untuk mencegah mencegah terjadinya kanker tadi. Baik, saya Eka Ardhani Putri undur diri. Dokter, terima kasih sudah hadir di TVRI. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya. Salam Indonesia sehat. Sehat.